Nih kalau kita perilaku nih itu bertentangan dengan yang terus di dalam Quran, Quran ini kan masalah. Sing dosa du Quran, sing dosa kan kita. Sehingga sebenarnya kitabnya sapa? Ya awakmu iki lho kitab-kitab itu. Mula iso dadi kitab sing kena diwaca. Ada keterampilan pasif dan ada keterampilan yang aktif. Kamu kalau tahu tentang dua hal ini kamu gabungkan, ada trik belajar tidak harus banyak buku, enggak. Kamu bisa tidak harus banyak buku, sehingga kamu dapat belajar kehidupan. Ada strateginya, ada triknya. Tapi kita enggak ngungkap di sini, kita lain waktu aja. Oke, ini belok di pendidikan sedikit. Itu berpikir kritis. Ini tadi kan hanya tambahan, setelah 1 jam kita tambahan berkaitan dengan kita menjalani sebuah kehidupan ini adalah menjalani sebuah fakta. Penekanannya selanjutnya, jadi Alkitab itu adalah keberadaan utusan itu sendiri, itulah Alkitab. Jadi dari Alkitab itu akan menjelaskan keberadaan jati diri fitrah manusia, maka mengenal Tuhannya. Dengan kata lain, bahwa yang disebut dengan dalil Alkitab itu adalah seseorang yang memiliki hak sah dan wewenang menunjukkan keberadaan Tuhan, kemudian membuka la ilaha illallah, mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup, jalan kembali kepada Tuhan, dan bagaimana hidup ini dijalani, sistemnya, metodenya, mekanismenya. Ini ada orang yang tahu persis gitu. Kemudian diwujudkan dalam kehidupan yang bermanfaat dan berfaedah. Keberadaan Nur Muhammad direalisasikan, dinyatakan, difaktakan dalam kehidupan dari Alkitab. Itulah Alkitab yang dapat dibaca sehingga tidak ada klaribasi, tidak ada keraguan sedikit pun. Siapa itu? Keberadaan sang utusan itu sendiri. Tapi saat kita memahami Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa seperti manusia lumrah dalam pengertian normal, iya, sebab di Quran juga dingendikake mislukum, mereka juga seperti hanya manusia biasa. Hanya saja mereka hak wenang sah nuhi ilaihi, untuk menunjukkan, nuhi membuat, menginisiasi, ditunjukkan keberadaan Tuhan, ditunjukkan berhak menunjukkan Tuhannya, menunjukkan jati diri manusianya. Nuhi la ilaha illahua, ditunjukkan dia, kan gitu. Memang manusia biasa, namun Tuhan di dalam yang difahami bahwa semua nabi rasulnya itu adalah umi dalam pengertian tidak. Allah pasti menciptakan hamba, jangan disamakan dalam pemikiran karena jabatan, karena pujian. Tidak ada terbersit beliau-beliau ini, para imam, para nabi, para rasul, itu karena didasarkan pijakan berdunia ini adalah kehormatan fisikal.
keagungan fisikal, keagungan fisik, kehormatan fisik sama sekali. Ini yang tidak difahami. Sehingga sampai ada ungkapan dari tokoh seperti Riu Hasan saat mengatakan, ya Nabi Muhammad dan para nabi itu berhalusinasi, itu berangkat dari pikiran bawah sadarnya sehingga memunculkan wahyu Quran, tulisan-tulisan itu muncul itu dari pikirannya. Sebagai contoh dia mengungkap seperti itu kurang lebihnya. Dia kan nggak paham wahyu dikira tulisan itu, bukan gitu loh. Kemudian orientalis menuduh para nabi itu dikatakan sebagai pencari jabatan, pencari kehormatan, pencari kekuasaan. Bahkan umat Islam sendiri memahami bahwa mereka sebagai khalifah dalam makna politis dan ideologi dan politis. Ini apa enggak gendeng kan gitu loh. Sehingga membuat satu konsep untuk memunculkan makna khilafah dalam pengertian politis. Khilafatul Islam. Ini gendeng itu. Maaf, jeblos kewae. Karena sebenarnya yang dimaksud para nabi, para rasul sebagai khalifah Allah itu gak ada kaitannya dengan ideologi dan politis. Beliau diutus itu, Quran mengatakan tidak membawa ideologi dan politik, tapi membawa Alkitab, Al-Hikmah, An-Nubuwah. Membawa sebagai musyahidan, nadhiron, basyiron gitu loh. Supaya manusia itu tahu tujuan hidup, tahu Tuhannya, tahu hakikat hidup untuk apa di dunia, dan tahu nek mati kalau meninggal dunia itu kemana. Ini loh yang inti para nabi itu, enggak golek jabatan. Kalaupun terpaksa menyampaikan itu karena didhawuhi dari Gusti bi amrina. Hanya menyampaikan itu hanya karena dawuh, karena menyampaikan karena atas di dasar perintah, bukan karena nafsunya. Bukan karena mencari kehormatan, pemenang tinggi golek duit kan gitu lah. Jadi ini yang Islam sendiri memahaminya begitu, sehingga membentuk kelompok khilafah, bangun khilafah, tukaran terus. Karena menyalahi sunnah gitu lah. Khalifah itu wakil. Wakil itu ngerti sing diwakili. Dan yang diwakili itu memerintahkan untuk menunjukkan keberadaannya supaya manusia itu dapat selamat, menyatakan kembali sehingga di dunia itu punya tujuan. Karena diprasangkai khilafah, diprasangkai politik, diprasangkai kekuasaan, dampaknya para nabi dimusuhi dari berbagai arah, dari berbagai jalur, dari berbagai komponen, dimusuhi hebat, difitnah, diolok, disantet. Fakta itu, fakta. Bukan jari nih, itu faktanya begitu gitu. Berbagai arah, berbagai komponen, berbagai gitu. Apalagi yang sudah terlanjur mapan terhadap konsep-konsep yang telah dianggap benar. Ini semoga sudah saatnya jalak wa zakal batil. Makanya kan di dalam Baqarah di 81-nya 80-nya kan, apakah mereka telah terikat janji kok berani membuat kesepakatan hasil pikiran mereka.
kemudian dipedomi, kemudian diimani, dianggap sebagai dari Tuhan. Bala man kasaba, barang siapa yang dolim berbuat dosa karena nggak mengetahui jalan kembali Tuhan, nggak mengenal Tuhan, nggak tahu Tuhan, nggak tahu akhirat, nggak mengenal akhirat. Kalau dia tidak kembali kepada Tuhan ya abadi abadan, jika kembali ya abadi abadan, kan gitu. Udah itu. Di Al-Baqarah 87-nya sangat jelas banget sih. Siapa yang disebut dengan kitab? Walaqad ataina Musa kitab wa qafaina min ba'dihi birrasul. Sangat jelas sekali bahwa keberadaannya para rasul spiritualnya Nabi Musa itu tidak pernah berhenti. Mimbadihi birasul, terus itu rantai marantai, sambung kait mengikat, kader mengkader gulawentah, tidak akan pernah terputus. Afakullama ja'akum rasul. Cuman kenapa kamu heran? Setiap kali datang kebenaran melalui Rasul yang dapat menunjukkan apa itu al-huda, supaya kamu berada di dalam terang cahaya sehingga disebut di dalam hidayah. Karena tidak sesuai dengan konsep dan narasi, konsep-konsep yang telah kamu pikirkan, kamu prasangkai dan telah kamu sepakati, tidak sesuai dengan keinginanmu. Sehingga kamu merasa lebih tahu dan menyombong. Sehingga kamu sekedar untuk bertanya tentang bagaimana kebenarannya. Tidak pernah kamu lakukan, malah kamu memusuhi, kamu fitnah. Dan sebagian besar mereka kamu bunuh. Begitu sejarahnya. Terulang dan terulang. Kenapa sih nggak mau menyisihkan waktu bertanya? Sampai Quran Allah sampai menjawab. Sekedar menyisihkan, kemudian bertanya tentang kebenaran. Kenapa nggak mau? Malah kamu memilih membunuh. Kan gitu. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya ya. Jamaah akhrakumullah dan santriwan-santriwati masih dan semuanya. Sekali lagi, bagaimana menjadi kitab, menjadi manusia-manusia yang bermanfaat dan berfaedah dalam kehidupan kita dan orang lain. Otomatis surganya katut, gitulah, ya. Berada di dalam hidayah, bangun kebersamaan, kekeluargaan, memiliki wawasan pasif dan wawasan aktif, keterampilan pasif dan keterampilan aktif. Secara durasi waktu, walaupun umur atau mati itu tidak mengenal kualifikasi wis cik nom, cik bucah, itu enggak ya, tapi kita secara standarnya umumnya kan sudah di atas 60 umpamanya begitu. Syukur sampai 100 umpamanya. Dalam posisi tetap sehat ya. Maka saat seseorang tidak memiliki skill dan keterampilan dan apalagi tidak ada wawasan, wis ora skill, ora keterampilan, gak ada wawasan. Itu jelas umurnya gak iso dawa gitu loh. Adalah bunek gitu loh. Karena biasanya mudah iri, mudah dengki, mudah sombong, mudah ini.
Orang yang nggak punya skill keterampilan, isone hanya membaca tok, hanya wawasan pasif, itu juga rentan. Seandainya kaca itu mudah pecah, seandainya wit seperti akasia, ketoke kokoh, tapi cabangnya itu dibatek ceklek. Akasia itu ngono ta. Wit akasia itu gampang patah. Kekayaan dan kepintaran itu tidak bisa menjadikan alat. Kekayaan, jabatan, kesombongan itu tidak bisa menjadikan orang itu cerdas. Tapi orang cerdas itu bisa pintar dan bisa kaya. Kaya dilaporkan tanda petik banyak hal. Ojo kaya berpikir rupiah. Kehidupan yang lahir itu skill, keterampilan, berpikir, itu kaya. Itu kaya. Itu dapat menjadikan Anda cerdas. Orang cerdas itu dapat mengurai benang kusut kehidupan. Kehidupan ini seperti benang kusut. Diketahui ujung pangkalnya sepertinya, tapi tidak bisa diurai. Tapi orang cerdas akan bisa. Orang cerdas bisa pinter, tapi orang pintar belum tentu bisa cerdas. Gitu ya. Orang cakap itu cerdas, cakap itu akan menuju kecerdasan. Orang cakap itu terampil. Orang terampil itu belajar. Saya tutup dengan kalimat ini, teman-teman dan semuanya, santriwan-santriwati semuanya. Pumpung dunia saat ini, 93% manusia itu telah memutuskan untuk tidak belajar. Maka peluang bagi mereka yang mau belajar hanya 7% dari penduduk bumi. Maka peluang kamu jika kamu mau belajar, maka besar untuk menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia yang baik. Kenapa? Karena belajar itu repetitif. Karena belajar itu mengulang dan itu menjenuhkan. Belajar itu jengkel nih. Jengkel nih toh, megel nih toh. Kowe nek demonstrasi mergo gurune gak tau ngulang. Kowe demonstrasi itu kan hanya pelamis bibir lipstik kehidupan, ya kan? Ya kan? Padahal di hati muga-muga kabeh kosong. Muga-muga gurune lara. Apa meneh nek wayah minggu ngarep ulangan 5 menit pertama. Bu Ari rawuh gak? Gung 10 menit. Kabeh ndek ati ketoke nek ngomong, "Piye? Wis teko burung?" Urung, tapi muga-muga gak teko, muga-muga gak teko, kan ngene. Entah. Mbasa enek kabar. Ini Bu Ari masih milih ndandani polybag, piye? Sorak ta? Iya Bu, iya Ustazah, tak ewangi nek perlu setiap pelajaran Bu Ari di polybag kan wae.
Kan ngono. Walaupun kon di omah ustadznya gak tahu teko, Bu, kan gitu nah. Jadi terkadang ngono. Itu ndek santri-santri kono, ndek Pamosdan dah. Pamosdas. Yang saya dengar itu kok gurunya kosong, itu langsung diskusi. Langsung musyawarah, langsung ada yang peran jadi ustadzah, ya toh? Iya kan? Santri Pamosda. Apa ini diskusi, piye? Iki Pak Nurul karawo, gak? Ya wis ayo diskusi ya ngono santri Pamosda. Gitu. Diskusi. Terus ya yuk ki sapa sing kelas liya sing goblok-goblok kan gitu. Sing sapa ki? Ayo sing dibuli kan gitu musyawarah. Enggak, itu guyon. Santri Pamosda langsung musyawarah. Wis langsung. Engko bar Pak Nurul engko mlebu bar Pak anu mlebu iki kok anu. Ulangan nek. Ya yo nek ngono kan gitu. Gak sida sinau. Oke. Sekali lagi, hanya 7% penduduk bumi ini yang belajar. Jadi sisanya 97% itu adalah mereka yang tidak mau belajar. Memutuskan diri untuk tidak belajar dari membaca ataupun dari kehidupan. Maka siapapun saat ini yang mau belajar ditambah berlaku benar, jujur, dan adil, maka peluangmu besar untuk menjadi manusia. Untuk menjadi manusia. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya, semoga mendapatkan syafaat berberkah pangestu Guru Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.